LPSK selama ini mengatakan bahwa tidak dapat menggali informasi. Bu Putri hanya mengatakan malu Mbak, malu Mbak. Malu karena apa? Konteksnya yang dimintai keterangan LPSK ya? Ya. Kalau dimintai keterangan LPSK itu, yang setahu saya ini tentu pengetahuan saya Mbak Rosi ya. Pada saat dimintai ya kondisinya lagi down lagi begitu. Ya. Jadi hanya dapat mengatakan hanya bisa menangis dan malu. Oke, LPSK menemukan kejanggalan dalam permohonan perlindungan yang diajukan oleh Bu Putri. Saya ingin ingatkan lagi apa kata Ketua LPSK soal ini. Mengapa mereka menolak? Tetapi sejak awal memang ada kejanggalan dalam permohonan ini. Kejanggalan yang pertama, ternyata ada 2 permohonan lain yang diajukan oleh Ibu P ini bertanggal 8 Juli 2022 dan ada permohonan yang didasarkan pada LP yang diajukan oleh Polres Jakarta Selatan bertanggal 9 Juli. Dan kejanggalan ini makin kuat lagi setelah kami mencoba berkomunikasi dengan Ibu P. Bahkan saya selalu mengatakan kami juga ragu-ragu apakah Ibu P ini sebenarnya memang berniat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK atau Ibu P ini sebenarnya tidak tahu menahu tentang permohonan tetapi ada desakan dari pihak lain untuk mengajukan permohonan sebagai terlindung LPSK. LPSK mengatakan bahwa ini tidak murni keinginan Bu Putri, tapi ada pihak yang ingin mendesak atau begitu ngotot memasukkan Ibu Putri di LPSK. Ya, jadi kalau ada 2 laporan 8 Juli sama 9 Juli ya saya masih di Tanah Suci tuh nggak tahu menahu. Ya, saya pulang tanggal 19. Ini yang tadi saya katakan, Anda mau melempar tanggung jawab, mau V-nya sebagai kuasa hukum tapi nggak mau bertanggung jawab pada saat kasus itu terjadi. Begini ya, saya terbiasa dididik ya sama senior-senior dulu ya. Itu dalam menangani perkara itu memang hubungannya kepercayaan. Ya persis. Dan terbukti Anda tidak dipercaya untuk mengatakan yang sebenarnya. Anyway, saya mau tetap soal LPSK ini. Anda merasa emang ini dari Bu Putri atau memang ada ada kelompok yang ngotot banget Mas supaya Bu Putri ini masuk dalam LPSK dan ternyata ditolak? Ya pertimbangannya kan adalah ketika kan LPSK itu kan ada syaratnya supaya orang bisa menjadi saksi atau korban yang dilindungi oleh lembaga negara ini. Betul. Ya. Masalahnya adalah berdasarkan pertimbangannya LPSK, Bu Putri tidak masuk kategori. Tidak lulus karena gitu memang dianggap tidak kooperatif, tidak dapat digali keterangannya dan ada kecurigaan ini sengaja didorong masuk mendapat perlindungan saksi korban dan banyak kemudian menjawab pertanyaan publik berarti memang nggak ada pelecehan seksual, buktinya ditolak sama LPSK. Ya kalau soal pelecehan seksual tadi yang seperti saya bilang ya. Kalau untuk dugaannya sekarang malah beralih dia bukan terjadi di Jakarta tapi di Magelang kan begitu. Tapi dalam konteksnya LPSK kenapa dia tidak dijadikan sebagai salah satu orang yang terlindungi kan bahasanya terlindungi. Ya, oke. Anda sudah beberapa kali mengatakan di Magelang. Apa? Bukti apa atau mau percaya seperti apa lagi bahwa Anda katakan bahwa ya ini di Magelang, pelecehan seksualnya di Magelang? Sebenarnya kalau itu ya saya bisa, ini karena berkasnya yang saya baca ya Mbak. Ya, itu ada berkas yang saya baca bahwa kejadian itu yang pertama didukung dari ya percakapan telepon. Tanggal 7 Juli ya, tapi masuk dia tanggal 8 dini hari. Begitu ya, itu ada percakapan antara ibu dengan suaminya. Coba saya mau lihat BAP-nya, tidak akan saya bacakan, tidak akan di zoom oleh kamera, tapi saya ingin tahu bahwa apa yang Anda katakan adalah benar dan bukan hasil hanya katanya. Ya, bentar ya, ini saya hanya tunjukkan saja.
Bisa lama nyarinya nih. Oke, itu yang BAP ya. Oke. Ini ya. Oke. Ya. Jadi Anda berpegang bahwa ada telepon di tanggal 7 Juli. 8 dini hari. Mau masuk 8 diri, malam-malam, tengah malam. Ya. Ada telepon dari seorang istri kepada suaminya. Oke, di Magelang. Dari Magelang ya kan. Ke tempat di mana Sambo berada. Oke. Dan inilah yang menjadi pemicu terjadinya pembunuhan itu. Ya kalau pemicu kan bisa saja dibilang motif ya. Tapi apakah ini nanti menjadi motif betul ya nanti di persidangan. Apa isi percakapan itu? Ya tentu- Kira-kira garis besar ya. Di situ kan tertulis cukup detail, tapi saya ingin Anda mengatakan apa garis besarnya. Ya klien saya mengalami kekerasan seksual. Itu adalah Makanya laporan beliau- istri kepada Verdi Sambo. Makanya beliau pulang. Ya mendadak dini hari itu langsung pulang.